Tapi ketika ini ada yang gue sebut bisnis A ya, tapi ketika ada di sini bisnis B ya kan, dia sama 500 juta ya laba bersihnya. Tapi ketika dia berinvestasi modal balik ke bisnis ya, jadi dia cuma dapat 30 juta. Ini 6% gitu. Oke. Ini ada bisnis A ya dan bisnis B. Ketika bisnis A dia punya laba 500 juta, dia bisa berinvestasi balik untuk buka cabang lagi atau buka apapun itu, dia dapat 200 juta. Sedangkan bisnis B 500 juta yang sama, modal yang sama ditempatin lagi, dia cuma dapat 30 juta. Ini 6%. Ketika bisnis lu begini, namanya bisnis yang udah muntah, gue sebutnya. Ya, ini kata-kata gue sendiri nih. Ya, ini gue copyright kata-kata bisnis yang muntah. Bisnis yang muntah ini apa? Ketika lu cuma masukin 500 juta modal ke bisnis cuma dapat 30 juta, artinya bisnis lu tidak punya kemampuan untuk penyerapan modal. Ya, ini ada dua nih biasa kesalahan yang antara emang salah naronya atau bisnisnya nggak bisa nyerap modal. Ini itu yang ngukur bisnis bagus atau jelek ya. Banyak sekali gue ngelihat pengusaha-pengusaha yang ibaratnya udah tua ya kan, dia punya pabrik dan lain-lain, bisnisnya tuh nggak punya penyerapan modal yang bagus, dia harus dihantam terus ya kan, dihantam terus bikin pabrik baru, karyawan baru. Akhirnya dia nggak hitung ini namanya return on equity-nya. Banyak banget. Ini kalian mungkin ketawa gitu. 500 juta lo investasi cuma dapat 30 juta. Tapi ini banyak dilakukan sama pengusaha-pengusaha yang udah tua ya. Pengusaha-pengusaha boomer, mungkin orang tua kalian tuh banyak yang begini. Dia nggak pernah hitung tiap kali modal yang dia setor ke dalam lagi ke bisnisnya, itu keluarin berapa. Ketika udah 6% ini baru boleh lu tarik keluar modalnya. Jadi jangan ditaruh ke bisnis, lu tarik keluar. Karena di luar tuh ada yang bisa ngasih 10%. Ya. Contohnya lu beli saham perusahaan yang lain, gitu. Tapi kalau lu masih bisa begini, ya, ini banyak banget gue lihat kemarin yang nelpon gue di konsultasi. Mereka bisa begini, mereka bisa 40%, bahkan mereka bisa sampai 200%. Tapi yang mereka lakukan adalah misalnya beli saham BBCA gitu. Kenapa gitu pertanyaan? BCA kan return average-nya 10% kita bilangnya. Tapi kalau begini 6%, lu boleh nih beli BBCA nih di sini nih, pakai duit lu. Oke? Ini pentingnya untuk ngerti capital allocation. Karena keputusan itu semua matematis. Semua keputusan itu berdasarkan angka. Ya, lu lihat fakta yang ada, lu lihat realita yang ada, baru lu bisa melakukan alokasi capital.